yang tadi di modul juga ada ya. Oke, kita masuk ke analisis keuangan, mulai ke hitung-hitung lagi. Jadi kalau dalam analisis keuangan, itu dalam membangun usaha pastinya kita minimal tahulah hitung laba ya. Jadi laba ini dibagi dua, ada laba kotor dan laba bersih. Nah, perbedaannya kalau laba bersih ini dikurangi beban lagi. Jadi keuntungan setelah membayar gaji, suku bunga maupun pajak ya. Jadi segala beban-beban sudah dikurangi. Sedangkan kalau laba kotor hanya penjualan dikurangi KPP. Lalu untuk mencari persentasenya tinggal dibagi aja dengan nilai penjualannya gitu ya. Jadi sama ya. Oke, analisis keuangan. Interpretasinya gimana? Tentunya interpretasinya kita mau yang semakin besar semakin baik. Semakin besar semakin baik, artinya apa? Berarti semakin besar pula laba yang kita peroleh, semakin besar pula duit yang kita dapat. Oke, coba kita langsung mencontoh soal. Berapakah persen laba bersih yang diperoleh? Oke, aku juga ikut ngerjain ya, langsung ya. Laba bersih. Laba bersih, di sini belum diketahui laba bersihnya, jadi kita cari dulu ya laba bersih. Berarti penjualan kurangin KPP 105 kurangi dengan bebannya. Oke. Dibagi dengan penjualan, biasanya persentase ya, berarti kita bagi lagi dengan penjualan kali 100%. Hasilnya yaitu 24 ya. Wah, ada yang jawab dia nih. Hati-hati, karena yang ditanyakan adalah persentase. Kalau 125 kurang 105 itu kan memang 8, tapi 8 juta ya, kecuali yang ditanyakan dalam rupiah. Tapi ini yang ditanyakan yaitu dalam bentuk persentase. Jadi jangan lupa kita bagi penjualan dulu, lalu kita kalikan 100% ya. Oke. Betul, ini ada jawabnya dan jawab sudah ada yang jawab benar juga ya, jawabnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang contoh soal terkait laba kotor nih, yang ditanyain berapakah rupiah laba kotor yang diperoleh. Nah, ini rupiah nih, jadi langsung aja set. Oh ya, jadi jangan sampai ini ya, pasti kalau sudah sampai tahap ini pasti udah ngerti ya. Jadi omset itu nama lain dari penjualan ya. Omset itu kan berapa pemasukan kita. Nah, kita kalau menjual barang kan pasti bakal dapat duit ya, bakal duit masuk ya. Gitu. Jadi omset itu nama lain dari penjualan, oke? Di omset, di penjualan kita kurangin dengan HPP. Oh, ternyata HPP-nya belum diketahui. Kita cari dulu HPP, yaitu stok awal ditambah pembelian dikurangin dengan stok akhir. Langsung deh. Berapa nih? Oke, 100 juta yang A. Oke, good. Marwa, Christine, Audrey, Reza, Salma. Oke, good. Nah, lanjut lagi, sekarang kita masuk ke analisis performance. Analisis performance ini kita mau mengetahui performa suatu bisnis yang kita bangun. Jadi dalam hal ini mungkin misalnya apotek ya, karena biasanya kan ya bisnisnya apoteker apalagi sih, ya paling ini apotek lah. Jadi kita mau tahu nih performa bisnisnya kita, apoteknya kita ini udah bagus belum? Itu kita bisa tahu dari nilai ROA, ROI, ROE. Oke, sebenarnya ini cara hafalnya gampang banget ya. Pokoknya di atasnya ini laba bersih semua, tinggal di bawahnya ini dibeda-bedakan berdasarkan singkatannya aja. Jadi ROI. Nah, ini pentingnya kita tahu bahasa Inggris juga ya. Jadi I, investment, itu artinya adalah investasi atau modal. Artinya modal, berarti tinggal laba bersih dibagi I, modal, investasi, gitu ya. Lalu ROA, aset. Nah, jadi tinggal bersih bagi A dibagi asetnya, atau nama lainnya aset ini adalah aktiva ya. Nama lainnya itu aktiva atau total harta. Jadi mau baik hutang kah, terus inventaris kah, yang ada di apotek misalnya kayak printer apa semua kita hitung. Jadi aset itu total harta atau aktiva. Jadi seluruh harta yang kita punya untuk membangun bisnis. Lalu ada ROE, equity. Equity ini adalah modal milik sendiri, jadi modal kepemilikan kita sendiri ya. Jadi biasanya tuh modal setelah dikurangi hutang-hutang yang ada, kayak gitu.
ini tambahan. Jadi teman-teman lihat ya, A aktiva atau aset itu rumusnya adalah ada di modul ya, rumusnya apa? Ekuitas atau modal ditambah dengan utang. Nah, sedangkan kalau teman-teman mau nyari ekuitas, tinggal dibalik aja. Cara nyari ekuitas yaitu tinggal aktiva kita kurang dengan hutang. Atau nama lainnya hutang, yaitu istilah ekonominya tuh liabilitas. Mungkin kalau teman-teman pernah nemu di soal, nah liabilitas tuh sama aja kayak hutang. Gitu ya. Oke, lalu interpretasinya gimana? Interpretasinya tentunya juga semakin besar, semakin baik, semakin banyak juga laba bersihnya. Jadi kita berharap semakin besar, semakin baik. Biasanya nilai ROI ini kita bandingin dengan suku bunga bank. Jadi misalnya suku bunga bank misalnya anggaplah 12%. Terus ROI-nya kita nih hasilnya misalnya 30%. Nah, otomatis dari sini, dari nilai ROI ini kita bisa nih minta, misalnya kita mau nawarin orang agar berinvestasi nih, kita mau nawarin investor, kita bilang, hai investor, nilai ROI apotek kita 30% nih, daripada mending kamu naruh duit di kita, di apoteknya kita, kamu bakal dapat untung 30%, daripada taruh di bank cuma dapat 12%. Biasanya sih untuk itu biasanya tuh pokoknya ROI ini kita bandingin sama kita cara mengetahui baik tidaknya biasanya kita membandingkan gitu. Terus bisa juga kita membandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi misalnya ROI tahun ini 13%, nah ROI tahun sebelumnya cuma 12%, berarti ada peningkatan laba, bisa kayak gitu. Jadi kita bandingin. Ya, kita lanjut ya. Kita langsung ke contoh soal. Ayo teman-teman kita kerjakan. Contoh soal. Ayo teman-teman kita kerjakan. Berapa kan nilai ROA? Oke, ROA tadi laba bersih dibagi aktiva ya. Laba bersihnya apotek dibangun dengan modal 200 juta. Utangnya laba bersihnya laba bersihnya udah diketahuin, langsung aja masukin laba bersihnya, kita bagi dengan aktiva, berarti seluruh harta. Jadi hartanya ini modalnya 200 juta, itu hartanya kita ya. Hutang juga merupakan harta kita ya, berarti berapa tuh? 175 dibagi, sorry tadi bukan 440, maaf, dibagi 240 kali 100, hasilnya 73% ya. Oke, terus kalau aku misal nanya berapa nilai ROE, oke, teman-teman dikasih waktu 5 detik dari sekarang untuk menjawab. Ditunggu. Ada yang 87,5, ada yang 109. Oke. Tadi laba bersihnya berapa? 175 juta. Lalu tadi ekuitas itu apa? Berarti aktiva kurangin hutang ya. Jadi modalnya kita, tapi kita kurangi dengan segala hutang yang ada. Jadi 200 dikurangin 40 ya. Jadi 175 dibagi
160 ya, hasilnya 109%. Ya, oke udah bentuk semua nih. Sedangkan kalau misalnya tanyain ROI, berarti tinggal bagi aja dengan modalnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sekarang hitung ROE nih. Ayo coba kita hitung lagi juga. Oke, di sini laba bersihnya belum ditarik ya. Laba kotor sebelum pajak 250 juta. Kita kurangi dengan pajak yang harus dibayarkan di 2,5 juta. Kita bagi dengan P-nya, ekuitasnya kalau di sini modalnya 400 juta. Karena di sini nggak diketahui segala jenis hutang yang ada, berarti 400 aja nih. Jadi jawabannya adalah berapa? Kurang 250 kurang 2,5 bagi 400 di 61,8% ya. Yang good. Jennifer Resa oke, good semua. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ROI. Kita lihat harga. Oke, langsung aja ya, biar cepat ya. Omsetnya 250 juta. Harga obatnya 200 juta. Biar produksinya 20 juta. Kita bagi dengan modal awalnya 50 juta. Oke, 250 kurang 50 kurang 20, 30 bagi 50 kali 100%. Oke, D ya, 60%. Jennifer, DW cepat. Oke, kita lanjut. Coba sekarang ini, kira-kira berapa? Oke, laba bersih ya. Laba bersih berarti penjualan kurangin HPP ya, 550. Dikurangin dengan HPP-nya yaitu 250 juta. Ayo kita lomba. Kita kurang dengan beban. Bebannya apa aja nih? Ada gaji, sewa, listrik, modal. Oh ya, berarti 3 ini ya. 185 tambah 27 tambah 8 214 185 tambah 27 220 masukin 220 sini ya. Bebannya kita bagi dengan E-nya, ekuitasnya. Ekuitas yaitu dia punya aktiva, dia punya harta nih 75 tambah 120 ya, 75 tambah 120. Tapi dia punya hutang juga, nanti kita kurangin dengan 80 ya. Hasilnya yaitu DD. Oh, Jennifer, kamu cepet banget. Ya, 69,5. Oke. Audrey jawab A nih pasti gara-gara nggak ngurangin hutang ya. Jadi kalau ada nilai hutang, jangan lupa kita kurangin. Ya, karena kalau ekuitas itu adalah modal bersih ya, modal pemilik setelah dikurangi segala jenis hutang yang ada. Ya. Lalu kalau misalnya aku nanya ROI-nya, jawabannya tadi 550, 250, 80 juta ya. Kalau tanya ROA, berarti tinggal tambahin aja ketiga ini. 75 tambah 5 tambah 120 tambah 120. 275. Hasilnya berapa? kali 100% berarti 29%. Kalau ditanyain ROA. Jadi konsepnya seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, itu tadi ya. Itu tadi sudah analisis keuangan, analisis performa. Sekarang kita masuk ke analisis efisiensi. Jadi kita mau tahu nih, obatnya kita udah efisien belum sih berputarnya?
29, oke. 29,1, 29,9. Oke, good. Jennifer lagi nih yang pertama. Wah, Jennifer, mantap kamu. Jangan-jangan nanti kamu baru 30 menit udah selesai ngerjain 2 soal nih. Oke, good ya. Oke, kita lanjut ke analisis efisiensi. Jadi kita mau tahu ya, seberapa efisiensi obat-obatnya kita sudah digunakan, seberapa efisiensi hartanya kita sudah digunakan, seberapa efisien nih, ya itu. Oke, di sini ada yang namanya TOR atau PP, atau ada juga yang namanya ITOR, semuanya sama aja ya. Jadi mau tahu perputaran persediaan, fokusnya HPP kurangin persediaan rata-rata. Ini pasti juga teman-teman udah hafal ya. Lalu ada PBP, payback period. Jadi payback period ini sebenarnya ya mirip-mirip lah sama BEP. Jadi kalau payback period ini adalah waktu untuk diperoleh balik modal. Jadi waktu untuk balik modal itu kan titik BEP ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk dia mencapai BEP. Oke. Oh, ini contoh yang di modul ya. Ini teman-teman udah banyak ya. Kita lanjut aja. Nih, kita langsung masuk nomor 19. Maka berapa kali perputaran obat tersebut? Maka berapa tornya? Berapa itornya? Itor itu adalah HPP dibagi persediaan rata-rata. HPP-nya belum diketahui, jadi kita cari dulu ya. HPP kan tadi sudah apa ya? Apa sih HPP? Oke, karena di sini kita lihat, kita baca soalnya. Stok awalnya 90 juta, stok akhirnya 100 juta, omsetnya 20 juta, keuntungan dari harga beli 26%. Oke, kita bisa cari HPP dari angka persentase. Kalau ada persentase gini, berarti langsung aja 1 per faktornya berarti 1,25 ya. Kita kali dengan penjualan 220 juta. Dibagi dengan persediaan rata-rata, berarti awal akhir bagi 2 ya. 90 tambah 110 bagi 2. 22. Ini 176 bagi dengan 100 juta. Ya, jadi jawabannya 1, oke, good. C 5D. Oke, semua udah oke nih. C, satu suara, satu tujuan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sekarang yang ditanya berapa laba bersih yang diperoleh. Ya, tadi rumus laba bersih apa? Rumus laba bersih yaitu penjualan kurangi HPP kurangi bebannya. Karena ditanyain dalam rupiah, kita nggak perlu lagi bagi penjualan ya. Penjualannya berapa? Penjualan atau omset? 2,2 M, 2.200 juta. Dikurangi HPP. Perputarannya 3 kali, diketahui rata-rata persediaannya 500 juta, biaya operasionalnya 100 juta. Oke, berarti di sini belum diketahui HPP-nya. Mari kita cari. Ada kata perputaran persediaan. Tadi perputaran persediaan rumusnya HPP dibagi persediaan rata-rata. Oke, dari sini kita bisa nemu nih HPP-nya. Rata-rata. HPP-nya 3 kali ya. 3 kali per bulan. Ini HPP, persediaan rata-ratanya 500 juta. Berarti HPP-nya tinggal 3 kali 500, berarti 1,5 M. Kita kurangi beban. Bebannya ada biaya operasional 100 juta. Jadi berapa? 600 ya. Oke. C, B. Oke, 600 ya. Oke, kita lanjut. Pada tahun keberapa apotek tersebut mencapai titik BEP jika faktor jual yang ditentukan adalah 1,25. Oke, ini dia nggak menyebutkan hitunglah nilai PBP, enggak ya. Dia pakai kata tahun keberapa mencapai titik BEP. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak PBP. Oke, PBP
Tadi apa rumusnya? Modal ya, modal atau investasi. Modal atau investasi kita bagi dengan laba bersih ya. Oke, modalnya diketahui hasil penjualan setahun 150, modalnya 100 juta. Kita cari laba bersihnya, belum ada ya, penjualannya 150 juta. Modalnya 100, biaya operasionalnya 20 juta. Ini 100 dibagi 150 kurang 150. Berapa jawabannya? Oh, sorry, aku salah nih. Modal ya, kirain pembelian, sorry. Laba bersih rumusnya apa ya? Penjualan kurangin HPP ya. Di sini belum ada HPP-nya, nggak ada pembelian juga. Nanti kita cari HPP-nya dulu. Di sini faktornya 1,25, berarti 1,25 kita kali dulu dengan 150. Oke, betul faktor jualnya, iya betul, sorry. Kita kurangi lagi dengan biaya operasional 20 ya. Oke, berarti ini 100 dibagi 150 kurang 150 dibagi 120 juta dikurangi dengan 20. Jadi 100 dibagi 10. Ini jawabannya. Oke, 10 tahun ya. Oke, D ya, 10 tahun. 10 tahun. Itu yang D ya. Oke. Berapa target laba bersih yang harus apotek tersebut? Berapa target laba bersih yang harus apotek tersebut per bulan? Apa sih? Ya, makanya berapa target laba bersih yang harus apotek tersebut peroleh selama setiap bulan? Ayo berapa? Aduh. Berarti tinggal modal 700 juta bagi 5 tahun ya. 100 bagi 5, 140 juta. Tapi per tahun, yang ditanyain per bulan. Berarti 140 bagi 12 ya, per bulan ya. Bagi 12, berarti oke, B. Oke. Jennifer Connery. Wah, kamu lagi-lagi yang pertama. 11,67 atau 12 juta ya targetnya ya. Sip. Jadi jangan sampai ini ya, jadi harus perhatiin tanya apa per bulan. Jangan sampai kita udah dapat 140 juta lah, kok nih udah ada 140, ya udahlah 14 juta aja. Nah, enggak ya, jadi kita harus perhatiin. Oh, per bulan berarti bagi lagi nih dengan 12. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita berbicara tentang HPP, harga pokok penjualan ya. Jadi definisinya HPP itu apa? Jadi kita harus pahamin ya supaya gampang menghafal rumusnya. Kita harus pahamin sebenarnya HPP ini apa sih, untuk apa sih. Jadi HPP ini adalah jumlah pengeluaran dan beban yang dikeluarkan untuk suatu produk yang dijual. Jadi pengeluaran yang berhubungan dengan produk yang mau kita jual, gitu ya. Jadi sebenarnya HPP ini sama aja ibarat kayak harga beli.
harga beli tapi bersih, harga beli bersih. Jadi pengeluaran yang kita lakukan untuk membeli barang yang mau kita jual tapi secara bersih. Jadi beban-bebannya juga semua tuh kita kurang ya. Jadi kita menghitung juga dengan beban-bebannya ya, itulah intinya. Contohnya apa? Contohnya, jangan dulu contohnya deh, tujuannya dulu. Tujuannya yaitu untuk memperhitungkan keuntungan produk yang dijual. Nah, jadi misalnya kita pakai contoh kesukaan aku, beng-beng lagi. Jadi misalnya aku beli beng-beng ini harga 10.000. Misalnya, ini toko ya, di toko. Dari toko harganya 10.000, tak beli 10.000. Nah, aku suruh temanku yang beli. Nah, dia bilang, kalau nyuruh aku beli ini ya, bayar jasaku ya 2.000. Nah, jadi HPP-nya yaitu 12.000, berarti kayak gitu. Jadi kalau kita mau jual barang, jangan sampai teman-teman ini ngejual beng-bengnya ini dengan harga 12.000. Karena apa? Nggak pastilah, nggak untung. Makanya itu kita harus perhatikan beban-beban yang lain saat membelinya. Itu tadi ada ongkir dari teman, just tip. Nah gitu. Jadi kalau misalnya makanya kenapa tujuannya itu untuk menghitung keuntungan produk yang dijual. Karena dari nilai HPP ini kita bisa tahu, patokannya segini, berarti kita harus jual di atas nilai 12.000 ini. Jangan sampai kita jual lagi dengan harga 12.000, otomatis kan kita nggak dapat untung gitu. Jadi kita tahu nilai HPP-nya ini ternyata 12.000, otomatis aku bakal jual di sekolahan, aku jual dengan harga 20.000 supaya aku dapat untung sebanyak 8.000 gitu. Jadi kira-kira HPP itu seperti itu, harga beli bersih gitu. Makna mudahnya ya. Nah, oke, jadi rumus yang perlu diketahui dari HPP sebenarnya sih cuma 3 ini aja. Jadi yang pertama yang pasti semuanya sudah tahu, HPP itu persediaan awal tambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. Nah, mungkin kalau persediaan awal, persediaan akhir gampang ya. Mungkin yang perlu diperhatikan ini terkait pembelian bersih. Nah, kenapa pembelian bersih? Jadi pembelian bersih itu semua pengeluaran kita tambahin. Nah, contohnya pembelian ya, kenapa ditambahin? Ya iyalah, kalau kita beli kan tadi otomatis pembelian bersih kan kita nggak beli barang kan, pengeluaran untuk membeli suatu barang. Kayak pembelian itu semua kita tambahin. Lalu ada biaya operasional. Nah, biaya operasional ini yang terkait dengan produk ya, yang terkait dengan pembelian produk. Jadi harus di garis bawahi biaya operasional yang dimaksud ini yang berkaitan dengan pembelian produk. Seperti contohnya kayak ongkir, jadi biaya-biaya tambahan untuk membeli produk itu gitu. Jadi kita tambahin seluruh pengeluaran, jadi segala jenis pengeluaran kita tambahin, dan segala jenis pemasukan yang berhubungan dengan produk itu kita kurangin. Contohnya diskon, retur, karena kan duitnya kita nggak jadi keluar, diskon kan duit masuk, retur juga duit kembali, jadi otomatis kita harus kurangin. Jadi segala jenis pemasukan kita kurangin. Jadi kira-kira seperti itu ya. Lalu untuk mencari persentase HPP gampang ya, jadi tinggal cari HPP, kita bagi dengan nilai penjualan kali 100%. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya, jadi persentase laba bersih itu juga dibagi penjualan, HPP juga dibagi penjualan, jadi pembagiannya sama. Lalu kalau misalnya di soal diketahui marginnya atau faktor jualnya, jadi tinggal 1 dibagi faktor jualnya, kita kali dengan penjualan. Kayak tadi ya, contoh-contoh sebelumnya sudah ada ya. Oke, kita lanjut. Berapa harga HPP di apotek tersebut? Oke, silakan hitung. Tadi persediaan awal ya, persediaan awal berarti 120 ditambah pembelian ya. Pembeliannya ada 800 juta. Kita tambah lagi segala jenis pemasukan ya, pembelian berarti ditambah retur ditambah biaya pengiriman. Biaya juga kan jenis pengeluaran ya. Pengeluaran, karena dia jenis pengeluaran berarti kita juga tambah 100. Kita kurangin dengan segala jenis pemasukan. Potongan pembelian berarti kita kurangin 20 juta. Terus mana lagi kita kurangin? Retur, kita kurang juga 10 juta. Nah ya.
kurangin dengan persediaan akhir 600. Ya. Berapa nih? 20 tambah 8. Oke. Totalnya 390 juta ya. Terus kalau misalnya aku tanya persentasenya, persentase HPP, jawabannya yaitu kalau aku tanya persentase HPP, jawabannya yaitu jadi tinggal 390 kita bagi dengan bagi dengan 1,5 ya. Yuk, 26% ya. Terus kalau misalnya aku tanya lagi, berapakah nilai laba kotor? Berapa? Kalau aku tanya laba kotor, berarti kotor maksudnya apa? Penjualan dikurangin HPP ya. Jadi tinggal iya betul 1.110.000.000. Good. Oke. Good ya. Jadi kadang ada yang nanya, Kak ini kadang mintain HPP tapi ada tempat penjualan. Terus ini masuk nggak sih dalam perhitungan? Jadi nggak masuk ya kalau untuk mencari HPP, karena kalau misalnya teman-teman melibatkan penjualan, yang ada teman-teman mencari nilai dari laba kotor. Gitu. Good. Kita lanjut. Nah, sekarang ditanya kan persentase HPP. Nah, ini diketahui faktor jualnya, berarti tinggal 1 bagi 1,25 kita kali dengan 250 juta ya. Jadi 200 juta. Oh, yang ditanya persentase, berarti tinggal 200 juta kita bagi dengan 250 juta. 200 bagi 250. Di 80% ya. Oke. Iya betul. Jadi kalau misalnya ditanya persentase, berarti tinggal 1 bagi 1,25 dikali 100% ya. Ini sepertinya gitu ya. Sama ya, 80%. Boleh juga kayak gini. Kalau ditanya rupiah, berarti tinggal penjualannya kita kali dengan berarti tinggal 1 bagi 1,25, 1 bagi FP dikali penjualan. Tapi kalau tanya persen, berarti 1 bagi FP dikali 100%. Oke. Kalau misalnya aku tanya, berapa labanya? Oke, supaya tidak berapa labanya? Berapakah labanya? Berapa persen ya? Berapa persen labanya? Labanya? Oke, ini Jennifer jawab 50 ya. 50 juta ya, 50 juta. Atau kalau ditanya dalam persentase berarti
50 juta dari mana? Berarti tinggal penjualan dikurangin HPP. Tadi penjualannya berapa? 250 juta. Kita kurangin dengan HPP. Tadi HPP-nya kita nemu 200 juta. Dikurangin 200 juta, hasilnya 50 juta. Oke. Kalau ditanyakan dalam persentase, jadi tinggal 50 dibagi 250 dikali 100%. Itu adalah persen labanya. Bisa juga lebih gampang lagi, tinggal 100 dikurangi 80%. Itu 20%. Itu adalah labanya. Itu adalah marginnya. Kenapa? Karena margin atau laba itu tinggal penjualan dikurangin pembelian ya, atau HPP ya. Jadi penjualannya dianggap 100%, dikurangin HPP-nya 80, berarti 20%. 20%. Oke, 20% ya. Good. Oke, jadi sekarang terkait HJA ya. Jadi ada yang namanya mungkin yang suka masih bingung, apa sih margin, markup, bedanya apa? Nah, mungkin di sini perlu diluruskan lagi. Jadi di sini kan mungkin rumusnya beda ya antara margin dan markup. Cuma mungkin di soal-soal UKAI atau mungkin di aplikasinya itu dalam penentuan harga jual itu biasanya kita nggak pakai istilah markup ya, kita juga pakai istilahnya margin. Jadi di sini aku perlu garis bawain lagi markup ini untuk penentuan harga jual ya. Jadi walaupun di soal itu bilangnya margin, tapi soalnya berhubungan dengan penentuan harga jual, itu teman-teman pakai rumus markup aja gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, margin versus markup. Jadi kalau misalnya dengan perhitungan sederhana ini, misalnya kita beli beng-beng lagi, kita beli harganya beng-bengnya 1.000, murah amat. Kita jual dengan harga 2.000 ya. Maka margin itu terhadap harga jual ya. Berarti tinggal selisihnya ini 1.000 kan. 1.000 dibagi dengan harga jualnya 2.000, 1 bagi 2.000 yaitu 50%. Sedangkan kalau markup itu 1.000 dibagi harga belinya, itu 100%. Maksudnya apa? Jadi misalnya jadi perlu ditandain markup ini biasanya kita sebut dengan persen kenaikan harga ya, kenaikan harga. Jadi misalnya tadi kita beli beng-beng harga 1.000, berarti aku nambah persen kenaikan harganya, nambah markupnya itu sebanyak 100%, berarti kan 100% dari si 1.000 ini, jadi 1.000 tambah 1.000 itu 2.000. Sedangkan kalau si margin itu sebenarnya nama lain dari laba bersih ya, dari laba ya. Jadi dia dalam kasus yang sama dia nilainya yaitu 50%. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya kita jual beng-beng harga 2.000. Kita dapat untung berapa? Dapat untungnya 1.000, dapat untungnya 50%-nya. Pokoknya kira-kira dampaknya seperti itu. Jadi makanya itu markup itu lebih terkait dengan harga jual. Nah, tapi tadi ditandain lagi kalau misalnya soalnya terkait dengan penentuan harga jual dan sebagainya, walaupun istilahnya margin, kita pakai rumus markup aja, gitu ya. Tadi, lalu tambahan lagi untuk penentuan harga jual, jangan lupa apabila resep, jangan lupa HNA tambah persen tambah PPN tambah kenaikan harga. Lalu jika diketahui nilai embalase atau puslah atau jasa pelayanannya, jangan lupa kita tambahin ya. Terus persen PPN ikut mana Kak? 10% atau 11%? Berapa ya? Oke, lanjut ya. Berapa indeks penjualan obat tersebut? Nah, tadi kan di sebelumnya indeks penjualan atau faktor jual. Ini gampang aja nih. Jangan lupa ya, tinggal HJ bagi HP. Ini aja yang kalian ingat. Harga jual bagi harga beli. Tinggal kalau naik indeks, berarti tinggal harga jual bagi harga beli ya. Harga jual bagi harga beli. Harga jualnya piro? Harga jual berarti 378.000. Kita bagi dengan harga belinya. Harga beli 31.000 per box, dia beli 10 box, berarti 315.000 ya. Hasilnya yaitu 38
marginnya, margin atau markup-nya berarti tinggal sama dengan 20% ya. B. Oke, good. Oke, kita lanjut ke BEP. Oke, BEP. Nah, BEP ini dibagi jadi dua ya. Ada ditanyain unit K, berapa unit K atau berapa rupiah K. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya hasilnya BEP-nya ini 10.000 unit, berarti kita harus menghasilkan sebanyak 10.000 unit, barulah kita mencapai balik modal. Kalau rupiah misal hasilnya 500 juta, berarti ketika kita mencapai 500 juta, barulah kita dapat keuntungan, ya, barulah kita balik modal. Oke, ini rumusnya, ini mungkin cuma satu aja. Mungkin yang banyak ini rupiah ya sebenarnya. Polanya itu sama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini, FC bagi 1 kurang variable cost per price. Ya, kalau teman-teman lihat polanya ini sama ya. Lalu atau fixed cost dibagi contribution margin ratio. Nah, contribution margin ratio ini apa? Yaitu margin dibagi harga jual ya. Jadi margin dibagi harga jual. Jadi misalnya kalau diketahui marginnya 20%, berarti harga jualnya otomatis 120%. Kayak gitu ya. Contoh ya. Tapi kalau misal teman-teman ini, saya tuh rumusnya sama aja kayak ini. Kalau misalnya marginnya 20% ya, contoh ya. Coba teman-teman pakai rumus ini. Jadi fixed cost dibagi 1 kurang 1 dibagi, berarti faktornya 1,2 ya. Nanti itu pasti hasilnya sama antara ini sama ini. Oke, tadi DP itu titik impas ya, di mana nggak ada untung, nggak ada rugi. Tujuannya yaitu untuk peroleh laba, untuk tahu titik di mana kita peroleh laba. Jadi misalnya titiknya misalnya diketahui, oh ya, dan juga dapat menentukan target penjualan. Jadi misalnya kita nilai DP-nya 500 juta. Oke, 500 juta. Kita dapat menentukan target penjualan nih dengan kita mengetahui DP. Jadi misal tadi 500 juta, kita targetnya mau balik modal dalam waktu misal 5 tahun. Jadi 500 dari 5, berarti 100 juta. Berarti targetnya kita yaitu harus mendapat perolehan masukan 100 juta per tahun. Jadi untuk menentukan target juga. Jadi untuk BEP itu fungsinya seperti itu. Oke, lanjut ya. Lalu ya selain rumus BEP ini kita harus paham nih apa tuh biaya tetap, apa tuh biaya variabel. Nah, biaya tetap itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah, yang tidak dipengaruhi oleh penjualan. Jadi nggak dipengaruhi oleh penjualan. Sedangkan kalau variabel ini tergantung dari jumlah produksi atau jumlah barang yang kita jual. Contohnya apa? Sewa gedung, gaji pegawai. Jadi tadi apa? Biaya tetap tidak pengaruh. Intinya kalau dalam kasus apotik ya, berarti tidak pengaruh terhadap penjualan. Kenapa? Kenapa gaji? Kenapa sewa gedung? Jadi mau hari ini kita dapat penjualannya 500 juta kek, mau hari ini penjualannya 100 juta kek, kita tetap harus bayar sewa gedung. Kita harus tetap bayar gaji pegawai dengan gaji pegawai yang sama. Sedangkan kalau biaya variabel itu dia tergantung dengan jumlah penjualan. Jadi kalau misalnya penjualannya tinggi penjualannya, otomatis biaya variabelnya ini juga bakal naik juga biaya variabel yang dikeluarin. Contohnya apa? Pembelian obat. Kenapa? Jadi misalnya hari ini kita ngejualin obat 100 unit, otomatis kita harus beli barang juga yang banyak. Jadi kalau misalnya hari ini kita jual banyak, otomatis kita bakal beli barang lagi juga harus banyak. Intinya gitu. Jadi bedanya dia tetap sama variabel ini itu pengaruhnya terhadap penjualan. Ya, jadi kalau misalnya tadi fixed cost, jadi mau kita hari ini penjualannya 100 juta, mau 500 juta, tetap aja kita bayar sewa gedungnya itu sama, nggak mungkin naik ya. Kayak gitu. Oke, contoh, berapakah nilai rupiah perusahaan tersebut dalam kondisi BEP? Oke, BEP dalam kondisi rupiah nih, yuk coba kita hitung.
cost-nya, mana fixed cost-nya? Fixed cost dia tetapnya 300. Kita bagi dengan 1 kurang variabel cost-nya, berarti ini 60 rupiah per unit ya. Kita kali dengan 10.000 dulu ya. Terus price-nya, harga jualnya 110, kita kali dengan 10.000 juga. Oke, hasilnya yaitu C udah pada jawab ya. Percaya ya. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Berapakah target penjualan yang harus ditentukan? Oke, tadi target penjualan. Nah, contoh soal seperti ini juga sama ya. Jadi dia enggak langsung ditanyain berapa, enggak langsung dibilang carilah nilai BEP-nya, tapi dibilangnya berapakah target penjualan yang harus ditentukan. Nah, target penjualan tadi kan berhubungan sama BEP ya. Sama BEP ya, oke. Berarti tadi rumusnya apa? Kalau ada faktor jual, berarti kita bisa pakai apa tadi? Oke. 1 bagi berarti 20 juta dibagi 1 kurang 1 bagi 1,2 berapa sih? 0,83. D, oke. D ya. 120 juta, aku percaya ya. Karena jawabannya nih. D, pada dia semua, berarti betul, aku yakin betul. Oke, ini masih BEP lagi, satu lagi contoh soal terkait BEP. Nah, kalau ini dia nggak ngasih tahu ya mana variable cost, mana fixed cost-nya, jadi kita tentuin sendiri. Dia ditanyain dalam ini rupiah ya, berarti oke dalam rupiah, berarti tadi fixed cost-nya 1 TC per T. Kita tentuin dulu mana fixed cost. Fixed cost itu apa? Berarti mau ada duit, kagak ada duit, mau ada penghasilan, kagak ada penghasilan, pengeluarannya tetap sama. Yang termasuk fixed cost mana? Berarti listrik, oke, air, gaji karyawan, perbaikan bangunan, ini semua fixed cost ya. Karena mau ada duit, kagak ada duit, ini kita harus keluarin ya. Jadi ini totalnya berapa? 200.000 tambah 80.000 tambah 6 juta 780. Oke, berarti fixed cost-nya 680 kurang 1 variable cost-nya berarti yang berhubungan dengan penjualan. Berarti pembelian obat ya, pembelian obat termasuk variable cost, kita bagi dengan P-nya, price-nya, penjualannya 125. Oke, hasilnya oke, Audrey B yang percaya kepadamu Audrey 33.900 ya. Oke, B, bismillah lulus. Oke, masih banyak kan? Oke, ini sedikit kayaknya materi terakhir deh ini. Mana? Oke, reorder point, safety stock, SMAS, XMIN. Oke, jadi reorder point itu titik di mana kita harus memesan kembali. Jadi misalnya nilainya kita dapat 50 tablet, berarti ketika sudah 50 tablet kita harus memesan kembali, kayak gitu ya. Ketika ditanya kapan harus pesan, bisa pakai rumus ini. Lalu safety stock ya, stok pengaman atau stok waktu lead time, yaitu rumusnya lead time dikali CA atau dikali penggunaan rata-rata. Lalu ada namanya SMAX dan SMIN. Nah, kalau SMIN ini 2 kali SS. Sebenarnya SMIN itu sama aja teman-teman ya, kayak ROP ya, karena lead time kali CA sama aja kayak SS ditambah SS, 2 kali SS tambah SS sama dengan 2 kali SS. Jadi sebenarnya ROP itu sama aja ya kayak stok minimal. Jadi di soal tinggal teman-teman lihat safety stoknya udah diketahui belum. Kalau misalnya safety stoknya udah diketahui, berarti tapi kalau sudah safety stoknya diketahui tinggal dimasukin.
ditambah PP dikali CA. PP-nya apa? Kebutuhan per periode. Jadi stok minimal ditambah kebutuhan per periode dikali dengan average-nya. Atau nama lainnya juga S-min ditambah EOQ. Jadi EOQ itu adalah kebutuhan optimal ya. Jadi ini sama aja. PP kali CA itu sama aja kayak EOQ sebenarnya. Jadi kebutuhan ekonomisnya. Baiklah. Oke, reorder point. Oke. Kayaknya tinggal 2 soal lagi deh. Berapakah? Oke, kita langsung aja ya. Cepet-cepet ya. Rata-ratanya 1.000 per tahun. 1.000 per tahun. Itu tinggal apa? CA dikali lead time ya. Lead time-nya itu 10 hari. Berarti otomatis ini masih tahun, kita ubah dulu ke hari. Berarti kita bagi dengan satu tahun dianggap 350. Di 1.000 dibagi 350, kita kalikan dengan 10. Oke, ya. Jadi kita ubah dulu. Kita ubah dulu ya. Berarti tadi 1.000 dibagi 350 dikali 10 hari. Tapi rumus reorder point apa? Lead time kali CA ditambah SS. Safety stocknya berapa? Tinggal, karena ini safety stocknya nggak diketahui terpisah ya, jadi safety stock. Ya safety stocknya nggak diketahui terpisah, berarti tinggal dikaliin aja 2. Oke, hasilnya ini pada E ya, 60 ya. Tapi kalau misalnya di soal diketahuin, ditentukan safety stocknya adalah safety stocknya adalah misalnya 30. Nah, otomatis rumus ini tidak berlaku karena dia sudah mempunyai safety stock sendiri. Jadi kita masukin tadi itu, jadi 1.000 dibagi 350 dikali tadi 10 kita tambah dengan safety stock yang sudah ditentukan yaitu 30. Kayak gitu. Itu contohnya ya, yang tadi aku mau jelasin tapi susah diungkapin dengan kata-katanya. Oke, ini tadi. Oke, ini tadi ya. Ini adalah gambarannya. Jadi maksimum stok itu sama aja kayak FOQ ditambah stok minimal. Itu asal mulainya dari situ. Oke, coba satu nomor lagi nih. Kita hitung stok minimum dan maksimum, minimum dan maksimum. Ini soal terakhir deh. Yaudah soal terakhir ini aja ya. Masih ada nggak sih sebenarnya? Coba kita cari stok minimumnya dulu ya. Stok minimumnya berarti 2 kali SS. 1.000 tuh per bulan. Oh, safety stocknya udah diketahuin. Oke, ulang ya. Berarti S-min-nya tinggal 2 dikali safety stocknya berapa? 2.000. Jadi 4.000 ya. Stok minimalnya. Jadi kalau stok maksimalnya tadi S-min ditambah PP kali CA ya. Berarti tinggal 4.000 ditambah ini kebutuhannya 6 bulan ya. Jadi periodenya 6 bulan dikali dengan rata-rata per bulannya yaitu 1.000. Jadi 4.000 tambah 6.000 10.000. Oke, C, berarti yang C. Ini nggak usah lah. Ini sama lah, nggak usah. Oh, ini satu lagi nih tentang EPO. Jadi EPO ini nanti teman-teman perhatiin ya. Yang ditanyain apa? DDD per 100 final atau DDD 100 pasien per hari. Rumusnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi jumlah gramnya dibagi standar BDD-nya dikali 100, berarti 100 hari dibagi populasi. Nah, populasi ini yaitu jumlah bed dikali dengan bed occupation rate-nya. Lalu kita kali 365 karena dalam setahun.
ini nggak usah lah ya. Ini sudah ada langsung jawabannya aja nih. Oke. Ya udah deh, bahas lah dikit lah. Karena di sini per 100 hari rawat inap, kita lihat jumlah gram antibiotik terjual dalam setahun. Satu tahun ada 1000, berarti 1000 rupiah kita kali dosisnya 1 gram. Berarti terus kita bagi dengan DDD-nya diketahui dari WHO yaitu 2 gram, kita kali 100, terus bornya, bot occupation rate-nya 90%, kita kali jumlah bednya, lalu kita kali 365, hasilnya